Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah penelitian kualitatif Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta angkatan 2018 akan mempresentasikan mengenai salah satu pendekatan penelitian kualitatif yaitu studi kasus yang beranggotakan Azahra Nurhidayati Nikmah, Dina Wahyu Utami, Reza Pangestika, Ruliani Kuncoro, dan Vira Pratiwi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian studi kasus. Pengertian pertama mengenai studi kasus datang dari Yin yang menggambarkan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin kemudian menambahkan bahwa pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas, serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi. Jadi, secara sederhananya, studi kasus adalah strategi penelitian yang meneliti suatu fenomena dalam konteks nyata. Ya, materi selanjutnya yaitu objek penelitian pada studi kasus. Penelitian studi kasus fokus pada hubungan sebab akibat fenomena dalam konteks nyata berupa kegiatan, peristiwa, program, atau kelompok. Penelitian studi kasus tidak harus fokus pada satu objek saja, akan tetapi dapat meneliti beberapa objek yang memiliki satu kesatuan fokus pada masalah penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen kemudian dianalisis menjadi suatu teori. Kemudian subbab selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, peneliti menentukan sebuah kasus. Kasus dapat berupa objek, orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat. Objek studi kasus harus masuk akal dan berasal dari sumber yang jelas. Yang kedua, peneliti menganalisis data dengan cara mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi sub-sub yang dapat dikelola. Yang ketiga, peneliti melakukan perbaikan dengan cara penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap data yang telah didapat. Langkah yang terakhir yaitu peneliti menulis laporan. Laporan ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan kajian kasus tersebut dengan jelas. Selanjutnya yaitu rancangan judul pendekatan studi kasus dari kelompok kami. Judul dari penelitian kami yaitu Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia pada tugas makalah siswa kelas 10 jurusan Bahasa, studi kasus di SMA Negeri 6 Surakarta. Lalu rumusan masalah dari judul tersebut yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kesalahan bahasa Indonesia pada tugas makalah siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Surakarta. 2. Apa faktor penyebab terjadinya kesalahan bahasa Indonesia pada tugas makalah siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana upaya perbaikan oleh siswa dan guru terhadap kesalahan bahasa Indonesia pada tugas makalah siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Surakarta. Lalu yang selanjutnya adalah contoh analisis artikel dengan pendekatan studi kasus. Untuk artikel yang pertama berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada karangan eksposisi siswa kelas 10 MIPA, studi kasus di SMA Negeri 4 Surakarta. Dengan latar belakang masih ada dan masih banyak persoalan yang dihadapi siswa dalam membuat karangan teks eksposisi. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menulis eksposisi seringkali masih menjadi hal yang sulit bagi siswa. Secara garis besar, kesalahan berbahasa masih sering ditemukan dalam teks eksposisi siswa, akan tetapi teks kesalahan berbahasa bukan timbul hanya karena dari siswa, melainkan juga dari guru. Metode pembelajaran yang kurang tepat mengakibatkan pemahaman siswa menjadi kurang, sehingga tulisan yang dihasilkan juga kurang maksimal. Lalu tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan bentuk kesalahan berbahasa dalam karangan eksposisi siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 4 Surakarta dan menjelaskan adanya penyebab kesalahan berbahasa dan upaya yang dapat dilakukan oleh guru serta siswa agar kesalahan berbahasa Indonesia dalam karangan eksposisi dapat diminimalisasi.
Lalu metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian berupa kesalahan berbahasa Indonesia dalam karangan eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Surakarta. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan tes. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi metode, review, dan informan. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Lalu hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, bentuk kesalahan berbahasa pada bidang fonologi meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan tanda baca, dan kesalahan penggunaan partikel. Serta yang kedua adalah kesalahan dalam bentuk morfologi yang meliputi kesalahan penulisan kata depan, kesalahan penulisan kata bentukan, dan kesalahan akibat pleonasme. Lalu yang ketiga adalah kesalahan dalam bentuk sintaksis. Dalam bentuk sintaksis yaitu kesalahan pada penggunaan struktur frasa dan struktur kalimat. Lalu yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa tidak sepenuhnya berasal dari siswa, melainkan juga dari guru. Penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat menyebabkan pemahaman siswa tentang kaidah berbahasa tidak maksimal. Selain itu, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa belajar bahasa Indonesia bagi siswa dengan mengembangkan budaya literasi dapat juga meminimalisasikan kesalahan dalam karangan teks eksposisi siswa. Selanjutnya, contoh jurnal yang kedua, judulnya adalah Studi Kesalahan Penulisan Kalimat dalam Karangan Pelajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing BIPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kecenderungan kesalahan kalimat dalam karangan pelajar BIPA tingkat akademik di UPT Bahasa Universitas 11 Maret dan faktor penyebabnya. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus. Data di dalam penelitian ini berupa sejumlah informasi yang berkaitan dengan kajian kesalahan kalimat pelajar BIPA di UPT Bahasa UNS. Jenis sumber data di dalam penelitian ini yaitu informan atau narasumber, dokumen, dan peristiwa atau aktivis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi atau pengamatan, dan analisis dokumen. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil dari penelitian tersebut adalah peneliti menemukan kesalahan kalimat pada karangan tersebut berupa penggunaan diksi yang tidak tepat, ejaan yang tidak tepat, dan konjungsi yang salah. Kesalahan tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar BIPA, yakni materi sintaksis bahasa Indonesia yang cukup sulit dan banyak, penguasaan kosakata yang kurang, pemanfaatan waktu pembelajaran di luar kelas yang kurang maksimal, sikap dan motivasi belajar yang rendah, dan penyeleksian pelajar BIPA yang kurang ketat. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mau bertanya. Silahkan. Saya Dwi Krismawati dari kelompok 1, nomor absen 10 mau bertanya. Pada penelitian kualitatif studi kasus tadi, langkah-langkah yang kedua tadi disebutkan bahwa analisis data dengan cara mengagregasi. Nah, mengagregasi sendiri itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kembali. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari materi yang kelompok Anda paparkan, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan studi kasus dalam sebuah penelitian? Terima kasih.
Baik, pertanyaan kami simpan. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin masuk. Saya Rahmatika Mulyani, absen 28, izin bertanya. Bagaimana sih implementasi pendekatan studi kasus pada penelitian dengan judul yang telah kalian rancang? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya. Saya Yantika Saraswati, nomor absen 31, izin bertanya. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, studi kasus terfokus pada peristiwa atau fenomena tertentu. Ciri lain yang menandakan suatu penelitian dikatakan studi kasus itu ada apa aja sih? Udah, terima kasih. Baik. Sudah cukup atau ada lagi? Saya kira cukup ya. Kami persilahkan untuk menjawab. Iya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Dwi, yaitu arti dari mengagregasi ya Mbak tadi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dari lapangan. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis atau dimasukkan ke dalam tipologi. Nah, tipologi itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis secara lebih spesifik. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih. Bagaimana, Mbak? Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Vanesia Debbie, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan studi kasus. Untuk kelebihan, yang pertama, studi kasus itu fleksibel. Pendekatan studi kasus biasanya lebih fleksibel karena didesain untuk ditujukan dalam mengeksplorasi suatu permasalahan. Lalu yang kedua adalah detail, menangkap makna di balik kasus, sehingga bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah spesifik. Lalu yang ketiga yaitu penekanan pada pemahaman konteks, di mana mengarahkan pada terkumpulnya informasi yang rinci tentang persoalan atau kelompok orang yang menjadi fokus kajian. Sedangkan untuk kekurangan, yaitu yang pertama adalah masalah generalisasi. Karena isu maupun jumlah orang yang menjadi target kajian studi kasus sangat kecil, maka kemampuan generalisasi dari temuan pada studi kasus menjadi sangat rendah. Lalu yang kedua adalah karena bersifat deskriptif. Studi kasus juga dianggap kurang memberi sumbangan pada persoalan-persoalan praktis sehingga tidak mengatasi suatu masalah. Apakah dapat dipahami? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Sudah sama-sama. Baik, silakan Mbak Reza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riantika. Ciri lain dari studi kasus yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi di lapangan, lalu disimpulkan dalam konsep ataupun teori. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan interpretasi, perspektif, dan makna yang baru, sehingga membantu khalayak memahami apa yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini merupakan deskripsi detail dari topik yang diteliti. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak Reza. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir, silakan Mbak Azhara menjawab pertanyaan. Baik, saya
pertanyaan dari Rahmatika mengenai implementasi pendekatan studi kasus pada rancangan judul yang telah kelompok kami rancang. Yang pertama itu seperti yang telah dijelaskan pada langkah-langkah penelitian tadi. Yang pertama, kami menentukan sebuah kasus. Dalam judul ini, kasus yang kami angkat yaitu kesalahan bahasa Indonesia pada tugas makalah siswa kelas 10 jurusan bahasa. Lalu yang kedua, sumber data dari penelitian ini adalah dokumen berupa tugas makalah siswa dan informan yaitu guru bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu observasi mengenai bentuk-bentuk kesalahan bahasa Indonesia pada makalah siswa dan wawancara mendalam pada guru mengenai faktor-faktor kesalahan dan solusi yang diberikan dalam mengatasi kesalahan-kesalahan bahasa tersebut. Lalu selanjutnya, data yang telah diperoleh divalidasi menggunakan teknik triangulasi data, metode, dan teori. Lalu yang terakhir, data dianalisis menggunakan model interaktif. Seperti itu, apakah bisa ditangkap atau ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Baik. Ya, nampaknya moderator kami sedang mengalami kendala sinyal. Terima kasih atas partisipasi kelompok kalian. Sekian presentasi materi studi kasus dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.